Jadi epilepsi atau orang suka bilangnya ayan ya. Kalau di daerah saya nih Sumatera Selatan suka bilangnya gilo babi. Gilo babi. Kenapa gilo babi? Karena dia kayak babi yang nggak bisa diatur. Gila, gerakannya itu kayak menggila Random gitu ya? Random gerakannya keliling. Nah, makanya orang suka bilangnya gilo babi. Jadi epilepsi itu bisa disembuhkan, bisa tidak makan obat. Cuma memang ada beberapa epilepsi yang dalam tanda kutip sulit dijinakkan. Bahkan sampai ayan tuh jadi nama tengahnya dia. Oh iya. Dia sering kejang-kejang kan. Jadi ada sering jadi ditempatin dan namanya si A ayan gitu. Oh iya. Karena dia sering kejang-kejang. Nah, sampai ada kata-kata jangan main sama dia, menular gitu. Nah, itu bener nggak dok? Epilepsi ini menular? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Pradipta di program Pod Klinik dari Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Dan insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait salah satu penyakit yang tentunya ini udah umum terjadi di Indonesia. Seperti apa penyakitnya, kita akan tanya langsung kepada narasumber kita, yaitu Dr. Rangga, spesialis neurologi di Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Sehat itu mahal dok ya? Iya. Untuk sehat dulu. Walaupun banyak duit, kalau itu dia. dia nggak sehat, ya juga nggak ada artinya juga. Itu dia betul. Walau tiada artinya dok. Mungkin ada dikit Melayu lah. Dokter Rangga. Iya. Subspesialis apa spesialis ya dok? Spesialis. Spesialis. Kalau dulu orang suka bilang spesialis saraf. Oke. Tapi kalau sekarang agak sedikit dilatinkan jadi spesialis neurologi. Jadi lebih keren lah. Lebih keren gitu. Kalau di restoran jadi lebih mahal tuh biasa. Dokter, kita ini mau ngomongin tentang penyakit yang terkait sama saraf tentunya. Dan itu biasanya udah terjadi umum di Indonesia. Ini penyakit epilepsi. Alias ayan ya dok ya? Ayan. Nah ini salah satu penyebabnya tuh apa dok epilepsi ini? Jadi epilepsi atau orang suka bilangnya ayan ya. Kalau di daerah saya nih Sumatera Selatan suka bilangnya gilo babi. Gilo babi. Kenapa gilo babi? Karena dia kayak babi yang nggak bisa diatur. Gila, gerakannya itu kayak menggila gitu Random gerakannya keliling. Nah, makanya orang suka bilangnya gilo babi. Nah, apa itu ayan atau epilepsi? Jadi secara pengertian sih, epilepsi itu adalah gangguan sistem saraf di otak. Itu disebabkan karena aktivitas listriknya yang berlebihan. Aktivitas? Listrik berlebihan. Listrik, wah kita berapa watt nih? Iya, jadi kan di otak itu ada yang namanya saraf atau neuron. Dia itu menghantarkan listrik atau impuls saraf sehingga dia bisa nyampe ke tangan. Sistemnya harus masuk dulu impuls sarafnya dari otak sehingga dia bisa menggerakkan tangan. Nah, itu sudah ada kekuatannya tersendiri, sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Nah, kalau aktivitasnya berlebihan, banyak loncat-loncat dia, sama kayak konslet lah. Aktivitas listrik yang berlebihan, maka gerakannya tuh nggak terkontrol. Jadi seperti kayak gilo babi gitu. Gerakannya kadang gini-gini, kadang gini-gini, atau malah diem aja. Nah, ini cara ngebedain antara orang ayan atau epilepsi dengan orang kejang atau step di anak-anak ya. Itu kan sama. Kalau saya ngelihat tadi cerita dokter, itu gimana tuh cara ngebedain? Nah, jadi cara membedakannya itu kita harus tahu bahwa definisi epilepsi itu salah satunya adalah kejang yang tidak diprovokasi lebih dari 2 kali. Kejang yang tidak diprovokasi? Tidak diprovokasi. Itu berlangsung 2 kali atau lebih di jaraknya berbeda lebih dari 24 jam. Nah, tanda diprovokasi itu apa? Jadi diprovokasi itu misalnya kalau dia demam pada anak-anak, kita belum sebut dia epilepsi. I see. Jadi provokasi ini ada faktor, ada pemicunya. Jadi pada anak-anak paling sering itu pada anak-anak. Jadi kejang step atau kejang demam itu epilepsi atau bukan? Belum tentu. Kita balik ke definisi tadi bahwa kejangnya itu harus tanpa provokasi. Jadi maksudnya
pada waktu si anak tidak demam pun dia kejang. Dan kejangnya itu harus lebih dari sehari. Jadi maksudnya kalau dia kejang baru 1 hari belum tentu. Belum tentu epilepsi. Karena kejang itu banyak penyebabnya. Salah satunya yang paling banyak epilepsi. Tapi tidak semua kejang itu kita kategorikan epilepsi. Itu menarik ya. Jadi agak cukup ambigu mungkin orang nanti orangnya kejang. Biasanya dia bilang bahwa kejang ini pasti epilepsi, belum tentu. Salah satunya kejang demam tadi. Jadi pada anak-anak demam dia kejang, tapi itu belum kategori epilepsi. Pentingnya kenapa membedakan obat nantinya? Orang kejang demam itu tidak perlu obat epilepsi. Kenapa? Karena dia penyebabnya suhunya naik. Jadi obatnya turunkan aja suhunya. Jadi ketika dia tidak demam, dia tidak perlu obat kejang. Nah, kalau epilepsi, dia harus makan obat dengan jangka waktu tertentu. Gitu. Tadi kan salah satu penyebab epilepsi ini karena adanya konslet listrik di kepala. Itu disebabkan karena kebentur atau bawaan, Dok? Atau ada kelainan apa gitu yang bisa menyebabkan seseorang ini terkena epilepsi, Dok? Jadi sebagian besar sih kita kategorikan epilepsi itu 2. Yang pertama idiopatik, yang kedua idiopatik atau yang kedua simptomatik. Itu bagian besar biar lebih enak nanti kita menggambarkannya. Jadi idiopatik itu yang tidak diketahui. Nah, biasanya itu pada anak-anak. Jadi dia itu lahir normal, ketika perkembangan tiba-tiba SD dia kejang. Kita CT scan, MRI normal. Tetapi kita periksa namanya EEG atau aktivitas listriknya, dia ada epilepsinya. Padahal ibunya, orang tuanya ngotot nih, loh anak saya ini normal, Dok, dari lahir ya, nggak pernah step. Bapak, ibu, kakak, adiknya nggak punya kejang, tapi kok dia kejang? Ya bisa. Itu yang sebagian besar ada idiopatik. Yang kedua tadi simptomatik. Simptomatik itu yang penyebabnya diketahui. Misalnya apa tadi? Terbentur. Orang terbentur, kejang. Itu penyebabnya apa? Karena ada cedera kepalanya. Yang kedua stroke. Jadi stroke itu pecah pembuluh darah di otak, ada sumbatan di otak, bisa menyebabkan kejang. Yang ketiga ada benjolan atau tumor. Orang ada tumor di kepala bisa menyebabkan kejang. Yang keempat infeksi. Infeksi bakteri di otak itu bisa menyebabkan kejang. Atau penyebabnya autoimun misalnya, ada penyakit lupus misalnya, dia bisa menyebabkan kejang juga. Jadi sebagian besar itu. Nah, yang paling sering itu yang tidak diketahui atau idiopatik tadi. Hampir 70-80% itu penyumbang terbesar angka epilepsi di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi 70%-nya itu idiopatik itu tidak diketahui. Iya. Menarik ya, maksudnya. Berarti ini bukan penyakit keturunan, Dok? Ada faktor genetiknya, ada faktor, tapi dia bukan penyebab pasti istilahnya. Bukan sebagai penyumbang pasti. Jadi orang tuanya tidak kejang, pasti anaknya tidak kejang. Ya enggak juga. Tetapi orang tuanya kejang, ya belum tentu anaknya kejang. Tetapi orang tuanya yang punya penyandang epilepsi dibandingkan dengan orang tua yang tidak ada epilepsi, tetap persentase keturunannya bisa kejang tetap lebih besar pada orang tua yang punya epilepsi. Tetapi tidak menyumbang angka pasti. At least cuma kemungkinannya peluangnya tadi itu. Risk factor-nya lebih besar. Berarti epilepsi ini tuh bisa terkena di usia-usia kayak saya dong? Bisa. Dengan penyebab yang diketahui tadi. Jadi kalau dewasa tadi, yang paling sering adalah yang diketahui tadi. Benturan kepala, kecelakaan, infeksi, benjolan tumor, stroke. Bisa disembuhkan nggak sih, Dok, penyakit ini, Dok? Nah, ini yang orang kadang-kadang suka tidak percaya diri. Yang dia bilang bahwa percuma aja aku berobat, atau aku nggak akan sembuh. Belum tentu. 80% sebenarnya penyandang epilepsi itu bisa tanpa obat ke depannya. Jadi, tapi dengan catatan dia mau rutin makan obat. Jadi epilepsi itu bisa disembuhkan.
bisa tidak makan obat. Cuma memang ada beberapa epilepsi yang dalam tanda kutip sulit dijinakkan. Jadi dia perlu berbagai macam obat, dia perlu jangka waktu yang lama, atau bahkan dia misalnya 3 macam obat, dia tetap kejang, itu ada. Tetapi persentase yang paling tinggi adalah pasien bisa dengan makan obat jangka waktu tertentu. Pada saat ini kami merekomendasikan bahwa 3 tahun minimal pengobatan untuk epilepsi itu. Ketika dia tidak kejang selama 3 tahun, itu dia bisa lepas obat. Oh, dinyatakan sembuh dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kita rekam otak ulang lagi atau EEG bahwa aktivitas listriknya udah normal nih. Kita mulai berani. Apakah menghentikan obat setelah pengobatan 3 tahun itu menjamin 100%? Tidak. Lah, terus kenapa milih 3 tahun? Karena secara studi penelitian bahwa orang makan obat kejang dalam jangka waktu setahun itu ketika kita stop, persentase kekambuhannya masih agak tinggi. Jadi studi orang juga lebih lagi nih 2 tahun. Gimana kalau lihat 2 tahun? 2 tahun ada penurunan untuk resiko kejangnya kalau kita stop. Tetapi tetap angkanya agak tinggi juga. Jadi studi terbaru bahwa sampai 3 tahun gimana? Ternyata setelah sampai 3 tahun makan obat, tidak kejang lagi, persentase dia untuk kambuh di tahun keempat, kelima, dan seterusnya ada tetapi kecil. Makanya tetap ada peluang kejang ada, tetapi persentasenya tidak besar. Mengecil lah, mengecil. Jadi kita bisa istilahnya win-win solution sama pasien sama keluarga. Kalau sudah lewat 3 tahun, ibu mau nggak kita coba stop obatnya? Kalau dia mau, ya kita coba. Tetapi kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Karena ada rasa kepercayaan terhadap sugesti terhadap obat itu. Terhadap obat itu tetap ada. Obatnya itu memiliki efek samping nggak dok jangka panjang itu? Karena kan lumayan 3 tahun minum obat. Nah, ini yang sering orang-orang bahwa menganggap kalau makan obat jangka waktu lama itu merusak ginjal, merusak hati. Terus apalagi ya, bikin badan jadi lemah. Sama kayak obat darah tinggi juga kan, obat kencing manis juga. Pasien-pasien itu takut makan obat, kenapa? Karena obat kimia katanya. Mending saya minum herbal aja dok. Tandanya sama aja ya. Padahal kalau dia tidak makan obat kejang, terus dia timbul kejang yang lebih sering, lebih bahaya di otaknya. Jadi konslet yang lama di otak bikin daya tangkap menurun, memori berkurang. Kemudian dia gampang nggak connect-nya. Jadi ketika dia kejang itu, maka oksigen di otak dia berhenti. Maka jangan sampai kejang lama-lama. Nah, bagaimana pemakaian obat jangka panjang? Selama dosisnya pas, selama dosisnya sesuai dengan apa yang kita anjurkan, maka insya Allah sih efek sampingnya minimal. Walaupun tetap ada efek samping pemakaian obat tertentu, misalnya penitoin bikin daya tangkapnya menurun, itu bisa saja, tapi persentasenya tetap kecil. Side effect atau efek samping obat itu ada, tetapi tidak besar. Bahkan efek samping alergi ya ada, tapi kan tidak semua orang. Gitu. Nah, jangka panjangnya itu dengan dosis yang pas tidak akan merusak ginjal atau hati dengan monitoring tiap bulan. Makanya kita sarankan pada pasien bahwa setelah makan obat kontrol ya, jangan nggak kontrol, nanti mentang-mentang nggak kejang, obatnya nggak dimakan atau obatnya dimakan tetapi nggak kontrol lagi atau lost control. Karena yang kita lihat pada waktu kontrol itu bukan kejangnya ada atau tidak, tapi efek samping obat muncul nggak? Gitu. Makanya pentingnya kita ketemu dokter lagi untuk melihat itu. I see. Menarik. Berarti banyak paradigma ternyata di masyarakat itu yang masih belum terinformasikan atau mungkin belum ngeh ya. Ternyata secara pengobatan pun aman untuk epilepsi ini. Selanjutnya nih dok. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan saya waktu masih kecil sih sebenarnya. Karena kalau waktu kecil tuh ada di tetangga saya juga Ayan ya. Kita bahkan sampai Ayan tuh jadi nama tengahnya dia.
Oh Karena iya. dia sering kejang-kejang kan. Jadi ada sering apa namanya? Jadi ditempatin yang namanya si A Ayan gitu. Oh iya. Karena dia sering kejang-kejang. Nah, sampai ada kata-kata jangan main sama dia, menular, Heeh. menular gitu. Nah, itu bener nggak dok? Epilepsi ini menular? Bukan dulu aja, sampai sekarang Sampai pun sekarang? gitu. Wah, berarti Heeh. berarti masih Makanya sama nih. stigma epilepsi itu bahwa ayan itu menular sampai sekarang masih. Semua orang. Memang Atau sudah rata-rata yang berobat ke dokter. rata-rata ya. Jadi saya lahir di zaman-zaman 80-an ya. Jadi generasi 90-an lah. Milenial kurang dikit lah. Kurang dikit. Jadi dulu tuh sempat ada tuh di stasiun TVRI bahwa karena stigma bahwa si epilepsi atau ayan ini menular, orang dijauhi, dikucilkan. Karena takutnya menular. Dia berbusa, kena busanya, orang pasti nular. Nah, makanya pemerintah dulu ada iklan layanan masyarakat bahwa epilepsi itu tidak menular. Tidak menular. Bahwa kan ada orang main bola, terus dia panggil lu, saya ingat banget dulu waktu itu. Di dipanggil ibunya. Ayo di kita main bola lagi. Nah, itu dia, itu kalimat. Ayo di kita main bola lagi. Ini, jadi makna yang ditangkap dari situ yang pertama, epilepsi tidak menular. Yang kedua, epilepsi bisa main bola. Epilepsi bisa dan boleh main bola. Boleh main bola, boleh aktivitas kayak orang biasa. At least paradigma orang epilepsi atau yang nggak boleh kecapean tuh salah. Iya. Main bola aja boleh gitu. Ada resiko bahwa tingkat kelelahan mempengaruhi, tetapi itu tadi tidak sebagai faktor tunggal penyebab ayan itu kumat. Faktor kecil iya. Jadi ayan tidak menular, ayan bisa aktivitas kayak orang, kayak main bola gitu. Jadi ini yang tetap masih berkembang di masyarakat. Sebagai PR kami juga sebenarnya bahwa edukasi itu tetap harus kita lakukan. Jangan sampai mereka penyandang epilepsi ini tertutup untuk bergaul, tertutup untuk bekerja. Karena mereka takut itu tadi stigma penularan tadi. Artinya mereka juga tidak memiliki atau tidak mendapatkan hak yang sama sebagaimana orang normal pada umumnya gitu ya dok ya. Jadi mereka kayak ya mungkin sama seperti teman-teman yang memiliki disabilitas kali ya. Oh ini orang ayan nggak boleh kerja nih, nanti khawatir gitu. Jadi bahkan mereka menikah pun kadang takut. Nah itu gimana dok? Kan artinya kalau suami istri ini kalau salah satunya ada yang epilepsi atau ayan nih, mereka pasti berhubungan suami istri kan? Apakah itu menular atau terbawa ke anak? Nah, kalau menular dengan hubungan seks atau suami istri tidak. Ada cerita menarik memang, ada pasien saya, dia belum nikah waktu pengobatan. Belum menikah. Kemudian dia menikah, tetapi dia tidak bilang ke istrinya kalau dia penyandang epilepsi. Tiba-tiba kumat. Bertemulah saya. Kemudian istrinya menanyakan, "Dok, suami saya ini bisa sembuh nggak sih sakit kayak gini? Saya baru tahu dok." Gitu. Jadi seakan-akan dia kaget, kayak mukanya tuh nggak percaya, malah takutnya timbul penyesalan. Jadi saya ini nanti menikah sama dia, apakah nanti dianya maksudnya itu bisa bekerja, mencari nafkah, anak keturunan gimana, itu yang dia takutkan. Makanya saya kasih penjelasan bahwa epilepsi sebagian besar akan sembuh tanpa obat, cuma sabar dulu. Sabar itu dalam arti kata kita punya target pengobatan jangka waktu tertentu sampai dia terkendali kejangnya itu jinak dulu. Aktivitas konslet itu kita jinakkan dulu. Dia dulu bisa listrik yang dibenerin dulu, dia bisa aktivitas seperti sedia kala. Untuk keturunan tetap saya bilang bahwa memang ada faktor genetik itu mempengaruhi, tetapi tidak tinggi, tidak besar. Sehingga bukan berarti bahwa bapak atau ibu epilepsi itu akan menurunkan 100% ke anaknya bahwa anaknya pasti penyandang epilepsi. Tidak. Tetap ada resiko, memperbesar faktor resiko iya, tetapi tidak mutlak. Bahkan banyak orang tua yang epilepsi anaknya ya normal-normal sehat-sehat aja kayak biasa. Artinya untuk para calon pengantin pun harus ada pengecekan. Harus jujur. Harus jujur, terbuka juga. Karena orang epilepsi itu
kelihatan kayak biasa normal aja, aja kan? normal-normal aja, apalagi yang makan obat. Itu pun dia bisa kejang lagi tuh tanpa sebab, tiba-tiba kejang gitu dok. Iya. Jadi nggak ketahuan penyebab sama sekali. Misalnya Iya. kita lagi, bahkan sampai lagi akad nikah pun tiba-tiba bisa kejang. Bisa. Oh. Kalau dia tidak atau belum terkontrol. Oke. Jadi tidak ada kenapa dia penyebab. bisa kumat lagi? Yang paling tinggi penyebabnya adalah tidak rutinnya makan obat. Atau jam makan obatnya Berubah-ubah. Oke, jadi harus konsisten. Harus konsisten. Sama. Mau jam segini terus. Maunya 3 kali sehari, 3 kali sehari. Oke. Bahkan sekarang ada obat yang 1 kali sehari. Gitu. Dosisnya berarti agak tinggi ya? Iya, jadi berbagai macam obat, berbagai macam cara pemakaian, tergantung dari individu masing-masing. Epilepsinya jenis apa? Obatnya ini termasuk golongan psikotropika. Apa bukan dok? Ini kan obat saraf ya? Iya, jadi sebagian besar obat epilepsi tidak psikotropika. Oh bukan. Sebagian besar. Apakah ada? Ada, tetapi golongan tertentu dan saat ini bukan obat yang utama. Oh, jadi bukan. Jadi golongan psikotropika itu kan bukan obat utama sebagai pengobatan epilepsi. Oke, jadi untuk maksudnya gini kan biasa apa tahu misalnya ada laki-laki yang epilepsi berobat terus ada keperluan kerja tes medical check up. Wah, ada narkoba nih itu kan. Harus dilampirkan juga kan kayak Insya Allah gitu. aman. Oke, nah alhamdulillah. Nah dok, berarti untuk para orang tua mungkin atau yang mau menikah atau mungkin buat anaknya itu mereka ada anjuran atau senyamannya mereka untuk melakukan pengecekan EEG itu nggak sih dok? Atau pengecekan epilepsi itu EEG berarti kan? Iya, kalau dari saya jadi epilepsi itu harus kita pastikan dia epilepsi atau bukan. Kalau sekarang kan, kayak sekarang nih saya kan merasa tidak ada epilepsi dong, berarti kan. Nah, apakah saya perlu melakukan pengecekan untuk memastikan? Oh, kalau dari saya sih, kalau dianya itu tidak kejang, tidak perlu. Tidak perlu. Nah, kalau dia kejang, pernah kejang. Kalau dia kejang, yang ambil tadi contoh anak-anak tadi. Orang tua harus pastikan ini kejangnya step biasa karena demam atau dia ini epilepsi. Nah, itu yang harus kita cek. Bahwa konsultasikan ke dokter bahwa kejangnya ini bagian epilepsi atau kejang biasa. Kejang biasa itu maksudnya kejang demam. Karena ini terkait pengobatan. Salah satu pemeriksaan yang paling baik sampai saat ini adalah EEG tadi. Memeriksakan aktivitas gelombang listrik di otak. Apakah ada gelombang listrik yang konslet tadi dengan pemeriksaan itu. Kenapa? Konsekuensinya jangka panjang nih. Kalau dia tanpa pemeriksaan dikasih obat epilepsi padahal dia bukan, itu tadi konsekuensinya dia makan obat 2 tahun atau 3 tahun. Maka kita harus benar-benar pastikan dia epilepsi atau bukan, karena konsekuensi pemakaian obat kasihan dong kalau misalnya dia bukan epilepsi makan obatnya kan jangka panjang. Artinya tetap butuh adanya kejadian yang memang terindikasi epilepsi baru melakukan konsultasi. Jadi walaupun kalau dari saya sih walaupun dia orang tuanya penyandang epilepsi, selama dia tidak kejang, kita tidak menganjurkan bahwa pemeriksaan EEG. Nah, tetapi kalau dia kejang, walaupun si orang tuanya tidak ada penyandang epilepsi, dia kejangnya sudah lebih dari 1 kali, sudah lebih dari 1 hari, saran kita wajib cek EEG. Oke, nah berarti di Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau ada untuk pengecekan juga dok? Lengkap. Perlengkapannya. Jadi biasanya kita kalau ada pasien-pasien kejang, baik itu dikonsultasikan dari sejawat rumah sakit lain atau dari bagian lain, anak misalnya, atau bagian penyakit dalam misalnya, untuk melakukan pemeriksaan terkait epilepsi atau kejang, kita ada pemeriksaan. Yang pertama biasanya kita lihat CT scan dulu. Ada nggak, terutama orang dewasa nih. Siapa tahu dia ada penyakitnya, ada stroke-nya, ada benjolannya kah. Kemudian yang kedua EEG. Kita pengen melihat konsletnya listrik itu ada nggak di dalam otaknya. Gitu. Jadi alat tadi CT scan, EEG di sini ada. Ada. Jadi aman. Aman dan tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Jadi jangan berpikir bahwa pemeriksaan
arus listrik EEG itu nyetrum. Enggak. Jadi orang tuh melihat kan dipasang Mesinnya, kabel gini. iya. Ini pasang-pasang kabel. Waduh, sakit pasti. Ada yang takut malah. Oh, Takut katanya sakit. Kan meriksa listrik, pasti disetrum ini, Dok. Iya. Enggak, bukan disetrum. Justru kita Cuma ditempel aja. tempel doang. Udah, tidur silakan tidur. Gitu. Oke, nah sekarang jadwal dokter praktek di sini. Hari apa aja adanya, Dok? Oh ya, saya Senin sampai Sabtu ada. Oh, Senin sampai Sabtu ada. Tapi Senin sampai Jumat pagi Pagi sampai siang sampai jam 2. sampai jam 2, setelah itu udah nggak ada Habis maghrib. Oh, Habis lanjut maghrib maghrib. nyambung. Senin Tapi- sampai Jumat dari pagi sampai siang. Heeh. Dari jam 2 sampai maghrib tuh kosong. Kosong. Nggak ada dokter Heeh. praktek. Habis maghrib baru ada praktek lagi. Iya. Oke, itu sampai hari Jumat. Heeh. Sabtunya Sabtunya saya pagi. pagi aja. Tapi Senin sampai Jumat tetap buka polisaraf, tetapi ada tim kita juga, ada Oke, dokter iya. saraf juga untuk yang sore. Oke, wah, Masya Allah ya. Jadi buat ayah bunda, mungkin juga bapak ibu, kakak, adik gitu ya, yang ada memiliki gejala-gejala kejang dan lain sebagainya, yang terindikasi kayak epilepsi, bisa langsung segera menghubungi nomor di bawah buat pengatur konsultasi atau juga bisa mengatur jadwal untuk ketemu sama dokter Rangga atau Iya. juga dokter Betul. neurologi lainnya yang ada di Rumah Sakit Air Bunda. Iya. Dan sampai sekarang itu masih banyak orang yang menganggap kejang itu penyakit kiriman. Oh, itu Nah, dia. Eh, kejang itu penyakit yang memang benar-benar ada, Bukan kiriman. sehingga tidak perlu dibawa ke dukun atau Orang pintar, orang-orang Anda. pintar. Mendingan langsung ke orang pintar Mendingan beneran gitu. Harus kita cek karena kejang itu memang benar-benar penyakit. Itu dia, luar biasa Dokter Rangga. Terima kasih atas waktunya dokter, sudah berbagi dan memberikan edukasi serta literasi kepada masyarakat, khususnya di Lubuk Linggau dan umumnya di Indonesia nih. Mudah-mudahan orang-orang Indonesia yang ada di luar dari Lubuk Linggau ini, kalau ada gejala seperti itu, bisa segera melakukan tindakan pengecekan ya, agar bisa menuju kesembuhan tadi, Dok ya. Tuh. Mudahan. Terima kasih Dokter Rangga. Insyaallah ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Ilham Pradipta. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube Rumah Sakit Air Bunda dan juga aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video kesehatan dan edukasi dari channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.